Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurata Aini, NIM 68 dari Pendidikan Kimia C. Di sini saya akan menampilkan video mengenai keterkaitan petir dengan fenomena Isra Mi'raj berdasarkan perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu kimia itu nggak cuma ngebahas tentang struktur, komposisi, atau materi, melainkan dia juga mempelajari tentang fenomena atau gejala alam yang terjadi dalam kehidupan. Nah, fenomena alam ini dipelajari terdapat dalam salah satu konsep redoks, yaitu petir. Petir merupakan salah satu aplikasi dari redoks, di mana petir merupakan suatu fenomena atau gejala alam yang biasanya muncul ketika hujan. Ketika itu, langit memunculkan kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Beberapa waktu kemudian disusul dengan suara yang menggelegar yang akrab kita sebut dengan. Nah, perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Cahaya merambat lebih cepat daripada suara. Kecepatan cahaya bisa mencapai 300 juta meter per detiknya. Sementara kecepatan suara hanya 340 meter per detik. Oleh karena itu, pasti yang kita lihat duluan adalah kilatan cahaya. Baru setelah itu, geluduk. Secara ilmiah, petir itu terjadi karena adanya beda potensial antara awan dan bumi. Hal ini juga bisa terjadi pada awan satu dengan yang lainnya. Awan dapat mengumpulkan muatan di dalamnya. Selama awan bergerak, ia dapat berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga terkumpullah muatan di dalamnya. Nah, muatan negatif yang kita sebut dengan elektron akan berada di satu sisi, di mana dia itu bisa di atas maupun di bawah. Sedangkan muatan positif atau proton ada di sisi satunya. Kalau perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan ada muatan negatif atau elektron yang dibuang. Pembuangan elektron ini membutuhkan udara sebagai media perantaranya. Ketika muatan elektron menembus batas isolasi udara, maka akan terjadilah suara seperti ledakan yang umumnya kita sebut dengan guruh atau guntur. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat 43 yang berbunyi, Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Petir dalam perspektif Islam dimaknai bukan hanya sekedar fenomena alam atau gejala alam biasa, tapi petir juga dimaknai sebagai sebuah peringatan atau dapat juga berupa rahmat yang diturunkan Allah kepada penduduk bumi. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah yang merujuk pada makna kata petir, yaitu ar-ra'du, as-sa'iq, dan al-barq. Ahli tafsir mendefinisikan ar-ra'du sebagai makna yang lebih dekat dengan suara petir atau guntur. Nah, sedangkan makna as-sa'iq dan al-barq lebih dekat dengan kata kilatan petir atau cahaya yang muncul dalam jangka waktu tertentu sebelum bunyi petir atau sebelum guntur. Al-Kharaiti dalam Makarim Al-Akhlaq mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang ar-ra'du. Menurut Ali, ar-ra'du adalah malaikat, sedangkan al-barq adalah pengoyak yang di tangannya sejenis besi. Tafsir jalan lain juga
juga menyatakan bahwa Ar-Ra'du adalah suara para malaikat, sedangkan Al-Barqu adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang menggerakkan awan mendung. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Ar-Ra'du merupakan masdar atau bentuk kata yang berasal dari kata roda yar'udu rodan, yang artinya gemuruh. Gemuruh yang dimaksud adalah suara malaikat yang menggerakkan dengan cara menggetarkan awan, kemudian dialihkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, petir adalah pekerjaan malaikat yang dipercayakan Allah dengan tugas merawat awan, dan bersama mereka cambuk api yang menggerakkan awan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Al-Quran disebutkan pula pada surat Ar-Ra'du ayat 13 mengenai petir, yang artinya Maha Suci Allah yang petir dan para malaikatnya bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Jadi dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa adanya keterlibatan malaikat di balik fenomena terjadinya petir, sehingga Allah dapat memerintahkan malaikat untuk memberikan peringatan kepada manusia yang dikehendakinya atas perbuatannya dengan peringatan berupa petir. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam disunahkan untuk bertasbih, mengucap kalimat tasbih yang dimaksud diperuntukkan bukan kepada petir atau gemuruh, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari dampak negatif daripada petir. Dengan banyak tasbih, semoga Allah dapat menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Petir dapat dikaitkan dengan peristiwa fenomenal yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam menjalankan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menunggangi buraq. Buraq ini merupakan kendaraan yang digunakan Nabi dan malaikat Jibril dalam menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Buraq berasal dari kata al-barqu yang artinya kilat. Jika barqu adalah kilat, maka buraq dapat diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Digambarkan sebagai hewan yang dengan ciri-ciri berwarna putih, ukurannya lebih tinggi daripada keledai dan lebih kecil dari bagal. Bagal merupakan hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Memiliki 2 telinga yang panjang serta 2 sayap di bagian pinggulnya sebagai alat bantu agar kakinya lebih cepat bergerak. Selain itu, buraq memiliki langkah yang sangat panjang, yaitu sejauh mata Nabi memandang. Ketahui bahwa Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia menjelajahi langit hanya dengan waktu 1 malam? Dan jika manusia itu mungkin melakukannya, yaitu dengan menggunakan kecepatan cahaya, badannya pun tidak akan bisa bertahan dan akan hancur berkeping-keping. Bagi orang-orang yang tidak beriman, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah cerita yang mengada-ada. Bahkan dalam perspektif mereka, Isra Mi'raj adalah kisah yang dipaksakan untuk diyakini. Karena bagi mereka, dari sisi manapun tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit hingga lapis ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Apalagi, alam semesta ini sangat amat luas. Untuk mencapai bulan saja, perlu persiapan bertahun-tahun dan waktu berminggu-minggu untuk dapat mendarat pada permukaannya. Menjawabnya, sebenarnya ini telah dibahas dalam sisi sains, yaitu pada teori anihilasi.
Teori anihilasi adalah alasan tubuh Rasulullah kenapa tetap utuh meskipun telah menjalankan perjalanan Isra Mi'raj yang kecepatannya setara dengan kecepatan cahaya. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum Rasulullah SAW melakukan Isra, yaitu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, tubuh Rasulullah dibelah dan disucikan oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam. Peristiwa ini dianggap berperan dalam perjalanan Rasulullah, sehingga tubuh Rasulullah tetap utuh. Nah, peristiwa ini berhubungan erat dengan teori anihilasi. Anihilasi adalah sebuah reaksi yang mana apabila sebuah partikel ditabrakan dengan antipartikel padanannya, maka kedua partikel itu musnah dan sebagai gantinya timbullah energi. Reaksi anihilasi ini yang sering terjadi adalah reaksi antara elektron dan foton. Setelah keduanya musnah, maka timbullah 2 atau 3 foton sinar gamma sebagai bentuk energi yang dihasilkan. Kebalikannya, energi yang dapat berubah menjadi materi. Reaksi perubahan energi menjadi materi ini disebut materialisasi. Ini sebabnya tubuh Nabi Muhammad SAW baik-baik aja saat melakukan Isra Mi'raj. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar tubuh Nabi Muhammad SAW diubah dulu menjadi cahaya atas kehendak Allah, sehingga Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan Isra bersama malaikat Jibril dengan menunggangi buraq, yang mana buraq ini memiliki kecepatan setara dengan kecepatan cahaya.